3 dan seterusnya, privacy itu sudah tidak akan pernah ada di bumi ini. Dari mana sih? Itunya semua orang punya privasinya masing-masing, bisa lah ada. Sekarang setiap orang sedih, orang senang, mereka akan men-share ke media sosial. Salah satu privasi mereka sudah terbongkar di sana. Bahwasanya di saat itu, di detik itu mereka lagi merasakan hal sedih maupun senang. Nah, berarti kan itu bukan privasinya yang nggak ada, tapi kan emang orangnya itu sendiri yang memilih untuk men-share kehidupan dia. Satu, itu kan menjadi gerbang untuk seseorang di luar sana mengetahui privasi orang tersebut. Gerbang, belum masuk. Oke, mungkin orang yang tadi lu sebut itu dia nggak sadar melakukan itu, ya kan? Bisa. Atau di smartphone kita sendiri pun sekarang itu tuh sudah gampang untuk dibaca. Jadi yang ada di dalam smartphone kita itu belum tentu semua data-data kita itu aman. Belum lama ketangkap kan tuh yang kasus Bos Imi. Yang mana? Gua nggak tahu tuh Baca berita. beritanya. Jadi ada email yang dikumpulin, ya mereka bisa ngebobol, mereka bisa ngeremot dari jarak jauh. Oh, bahaya ya, berarti kayak dokumen-dokumen penting. Betul. Apa Sekarang segala kayak macam. misalnya kita menaruh segala sesuatu, let's say kayak kontak handphone di Google Drive atau nggak di Gmail kita, itu tuh kayaknya gue nggak yakin itu safe loh. Karena gimana ya? Contoh-contoh teman-teman gue yang ada ini bicara tentang kayak pinjol ya. Teman-teman gue yang dipinjol itu mereka pinjol terus mungkin mereka nggak bisa bayar atau nggak gimana, tarik data itu mereka ambil dari email. Itu kan gimana gitu, padahal email itu kan punya kata sandi, berarti kata sandinya itu pun tidak bisa menahan ada orang untuk membobol. Ya cuman kayak gimana, terus kita harus gimana dong, karena kan kita mau nggak mau kan ketergantungan dong sama smartphone yang kita punya, sama yang tadi email yang kita punya. Terus regulasi pinjol juga memang dia minta akses ke handphone kita. Terus siapa lagi yang bisa kita percaya kalau kayak gitu? Balik lagi lah ke zaman 90. Di saat lu masih SD, tolong dong tulis biodatanya. Namanya siapa, Hobi. bapaknya, ibunya, nomor handphone sama hobi. Bahkan ya, dulu zaman SD, lu tuh berasa keren ketika lu bisa tahu nama bapak temen lu. Iya kan? Buat banceng. Iya kan, buat bancengan. Istilahnya tuh itu bener tuh. Pada saat itu juga orang-orang juga menjaga privasinya sendiri. Betul. Ya kan, kalau sekarang iya. gimana ya menurut gua? Jadi gue pun akhirnya tidak merasa aman dan nyaman untuk menaruh folder-folder penting di handphone gue. Gue lebih baik ke laptop. Di laptop kan, ya kalau lu nggak pakai wifi, lu nggak pakai apa ya itu aman kan? Nggak mungkin laptop nggak pakai wifi. Sekarang lu buat apa juga laptop nggak dikonekin ke wifi? Pakai modem kayak zaman dulu. Disambung ke handphone, ini kabel data, sambungin ke handphone. Handphonenya harus ada pulsa. Gue jadi inget ya. Mungkin anak bocah zaman sekarang tuh nggak ada yang tahu modem. Nggak ada yang tahu modem. Maksudnya, iya gue lupa. Dari yang Iya, zaman iya. disambung ke kabel ke handphone, muncullah apa namanya modem yang pakai wifi. Wireless. Wireless. Kan Jadi wireless apa gitu ya, tulisannya ya. itu kan ditaruhnya di atas apa namanya kusen biar kenceng katanya sinyalnya. Iya. Dan akhirnya berkembang sampai detik ini. Udah pakai metode optik. Langsung dari pusat. Iya ya, maksudnya anak zaman sekarang gue juga jadi miris juga ya, kasihan ya. Dia tidak merasakan privasi yang harusnya dia punya gitu. Apalagi terkadang ya manusianya sendiri sih yang membuka privasinya sendiri gitu loh. Karena apa? Karena tren dan lifestyle orang-orang berbondong-bondong nge-share kehidupannya, dan pada akhirnya itu jadi sebuah kebiasaan. Dan itu bisa jadi celah buat orang. Misalnya berbuat jahat kayak lu nih, misalnya upload foto terus ada alamat rumah apa segala macam, itu kan udah bukan privacy lagi dong berarti. Betul, saat kita ngambil gambar, let's say kita ngambil gambar di rumah cekrek, tanpa kita sadari di belakang kita backgroundnya ada apa itu bagi orang-orang yang ngerti itu menjadi celah. Nah misalnya nih, terus udah gitu kita liburan lagi, kita pergi kemana, kita foto, orang jadi tahu ya, maksudnya oh ini orang lagi nggak di rumah nih. Nah, ya kan, salah satunya itu kan. Tinggal orang tersebut yang berniat jahat, dia bisa masuk ke galeri kita, atau nggak mungkin dia punya medsos kita, dia lihat di alamat rumah kita yang mana, bisa lah
Berarti dampaknya tuh bisa kemana-mana, melebar kemana-mana ya. Dari privacy yang sebetulnya itu sudah menjadi hak setiap orang, tapi dengan cerobohnya manusia itu sendiri yang ngebuka dan jadi tindak kriminal dong berarti. Bisa. Segala sesuatunya kan memang kita sendiri lah yang membuka. Tadi gue bilang kita sendiri yang membuka gerbang privasi itu tidak ada, dan secara nggak langsung kita sendiri yang membuka gerbang kriminal itu ada. Sekarang gini, gak usah bicara tentang rumah. Saat ada seorang cewek posting pakai BH doang, privasinya hilang nggak? Gimana? Privasinya hilang nggak? Kalau itu nggak apa-apa. Kalau itu nggak apa-apa. Dia joget-joget di TikTok pakai baju mini, iya kan? Privasinya hilang nggak? Iya, nggak apa-apa kalau itu. Nanti kalau dia diapa-apain, akhirnya di kolom komentar muncul nanti nangis. Cemilan Sultan. Nah, pada dasarnya kan dia sendiri yang membuka gerbang. Iya, iya. Nah, giliran di berapa sejam dia marah pasti karena dia bilang pelecehan. Betul. Tapi dia tidak sadar kalau dia sedang melecehkan dirinya sendiri. Betul. Dia sedang membuka gerbang untuk orang-orang menikmati dia secara jarak jauh. Bagi orang-orang yang agak lumayan sakit, dia akan menikmati secara jarak jauh. Dan bagi orang-orang yang jahat, itu ada suatu kesempatan. Padahal zaman dulu itu orang kalau mau membuat pelecehan itu butuh keberanian yang sangat tinggi ya. Contohnya begal tete, begal tata. Jadi zaman dulu, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya fenomena itu ya. Orang kalau misalnya kayak tadi, itu kan dia udah membuka privasinya sendiri, dia membuka aibnya sendiri. Dan kalau orang zaman dulu tuh karena tidak ada privasi itu sangat dijaga, jadi butuh keberanian dan lu tuh harus mengeksekusi langsung gitu terhadap pelecehan seksual gitu. Kalau sekarang kan di sosial media juga bisa. Ya itu. Karena tadi gue bilang, secara nggak langsung kita membuka gerbangnya sendiri. Dari setitik privasi. Iya. Dari satu foto yang kita posting, orang tahu di mana keberadaan kita, iya kan? Itu dampaknya sih luar biasa ya menurut gua. Nggak hanya sekedar kita flexing, nggak hanya sekedar kita men-share apa yang kita rasa. Begitupun kalau misalnya ada perempuan yang sedang galau, dia update status di media sosial, privasi dia keganggu, dan disitulah orang-orang penikung akan datang. Nah, itu kan salah satu ancaman juga kan? Privasi hubungan dia itu akhirnya terganggu dong. Terganggu jadinya. kan? Akhirnya bagi orang-orang yang wah ada kesempatan, yuk tikung, ini momentum yang terbaik. Di saat hatimu remuk, Disitulah aku masuk. Iya kan? Iya benar. Jadi memang berbijaklah menggunakan sosial media. Kalau menurut gua, makanya lebih baik kalau menurut gua bukan lu posting tentang pencapaian, Lalu postinglah tentang kesedihan. Biarlah sama orang aja dong. Biarlah akhirnya apa, di media sosial kita tidak dibutuhkan. iya ini orang susah mulu. Iya. Biarlah kebahagiaan itu hanya menjadi milik kita dan orang-orang di sekitar kita. Ya tapi kalau kayak gitu cari perhatian banget nggak sih nge-share tuh kesusahan mulu. Ya, atau enggak pakailah cara-cara anak Gen Z zaman sekarang. Ah, betul. Enggak usah pakai profile picture, tapi followersnya banyak. Nah itu. Tapi nggak ada postingan. tidak ada postingan. Itu apa sih yang terjadi pada hidup kalian? Ya itu Apa? mungkin yang tadi kita bilang ya, di setiap kebaikan itu pasti ada keburukan, dan di setiap keburukan itu pasti ada kebaikan. Ya itu. Nah, udah mendingan gak usah main sosmed lah kalau kayak gitu. Kita balik aja ke buku diary.